Surabaya Mengaji, serial Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di serial Ramadan bersama guru kita saat ini yang mendampingi kita, yaitu Al-Ustadz Budi Santoso. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz ya? Sehat alhamdulillah. Baik, kita membahas berkaitan dengan semangat hingga garis finish. Iya. Nah, maksudnya garis finish ini adalah sampai akhir Ramadan Ustadz. Iya benar. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Ramadan kan panjang harinya Ustadz, 29 atau 30 hari. Nah, terkadang mungkin ada di sebagian kita hanya semangat di awal-awal Ramadan, sementara di pertengahan apalagi di akhir-akhir ini kan godaannya berat Ustadz. Kadang kan ada diskon dan lain sebagainya. Itu mulai melemah ibadahnya. Jadi yang awalnya semangat kemudian di pertengahan atau di akhir itu melemah. Nah, ini bagaimana Ustadz kiat untuk agar bisa kita tetap semangat sampai di garis finish? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Untuk bisa semangat di dalam bulan suci Ramadan, karena bulan Ramadan ini adalah cuman 29 sampai 30 hari. Itu memang ada beberapa hal. Yang pertama yang perlu kita camkan, yang perlu kita hadirkan dalam benak kita, bahwasanya bulan Ramadan itu adalah arena lomba. Lomba bagi orang-orang yang beriman, ya, lomba dalam beribadah, lomba dalam menambah amal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Jadi di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan sampai di akhir Ramadan ini kita berlomba. Berlomba dengan orang-orang yang soleh, berlomba dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan melemah, ya. Jangan patah semangat ketika kita di akhir-akhir Ramadan. Kita sedang berlomba, ya. Dan kita kan nggak mungkin pengen kalah. Ya, dan kekalahan yang menyakitkan itu kekalahan di fase-fase terakhir. Jadi di awal-awal kita semangat, kita mengerahkan tenaga kita semuanya, kemudian di akhir justru kita kalah. Ya, ini kan kalah yang menyakitkan itu kalah di final. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 21, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Ya, berlombalah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Ya, bulan Ramadan kan bulan ampunan. Ya. Jadi kita berlomba untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kita berlomba? Kalau di bulan Ramadan kita enggak mau berlomba, bagaimana dengan bulan-bulan yang lain? Wa jannatin arduha ka ardis sama. Dan kita berlomba menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini cuma sementara, dunia cuma sebentar. Kita semuanya berlomba menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di luar bulan Ramadan aja kita dianjurkan, diperintahkan berlomba ya Ustaz. Apalagi di bulan Ramadan yang notabene-nya keutamaannya banyak sekali. Jadi memang sangat dianjurkan untuk berlomba dalam ibadah ya Ustaz ya. Dan bulan Ramadan ini terbagi menjadi 3 bagian Ustaz. 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Nah ini keutamaannya tentu masing-masing ya Ustaz ya. Bagaimana Ustaz? Jadi untuk dalam bulan Ramadan ini, jadi bulan Ramadan itu sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sebentar. Jadi kalau memang kita jangan menganggap Ramadan itu bulan yang lama. Sebagaimana kita nggak kerasa tiba-tiba sudah masuk Ramadan lagi. Maka bulan Ramadan ini kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik, bulan Ramadan akan meninggalkan kita, akan cepat berlalu. Ada 10 hari pertama, ada 10 hari kedua, dan ada 10 hari terakhir. Dan yang paling puncak-puncaknya Ramadan di 10 hari terakhir. Sebagaimana sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah dalam 10 hari terakhir. Ya. Jadi memang ritmenya itu harus menaik. Bukan malah menurun ya. Jadi ritmenya kita mungkin hari pertama, kedua itu mungkin baca Al-Qur'annya mungkin setengah juz. Tapi ketika semakin mendekati akhir Ramadan itu justru harus kita tingkatkan, walaupun memang banyak godaan ya. Walaupun banyak hal-hal yang menggiurkan atau melalaikan kita, tapi tetap kita fokus dalam bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat tidak Ustaz untuk saudara-saudara kita mungkin yang di pertengahan atau di akhir Ramadan sudah mulai futur atau semakin sedikit amal ibadahnya Ustaz? Iya, di antara nasihat yang perlu kita perhatikan yaitu jangan kita
beribadah mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan semangat kita. Senantiasa kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memohon taufik dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku senantiasa berzikir kepadamu, memperbaiki kualitas ibadahku kepadamu dan memperbaiki rasa syukurku kepadamu. Ya, jadi kita nggak mungkin bisa beribadah sampai garis finish, ya sampai malam takbiran itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu kita cari teman-teman yang baik. Ya, teman-teman yang mensupport kita, yang memberikan semangat kepada kita, yang kalau kita ketemu sama mereka, kita melihat wajah mereka, kita jadi semangat dalam beribadah. Ya, teman di sini tentunya ada dua macam, teman di dunia nyata dan teman di dunia maya. Ya, jadi ketika bulan Ramadan kita jangan sampai bergabung atau jangan sampai kita salah pilih grup WA, salah pilih grup Telegram. Nanti di situ banyak orang-orang malas, banyak orang-orang yang mengingatkan kita tentang dunia, ya lupa untuk mengingat akhirat dan sebagainya. Jadi teman ini sangat berpengaruh, terutama kita juga perlu membentuk semangat ibadah dalam keluarga kita. Jadi istri kita, anak kita. Jadi rumah itu didesain bagaimana bisa bersemangat ibadah sampai Ramadan itu berakhir. Iya. Dan tadi disebutkan bahwasanya semakin akhir itu semakin banyak godaannya. Iya. Mungkin di akhir Ramadan ada diskon lebaran, kemudian ada yang persiapan ke mudik dan seterusnya. Nah, kiat untuk menghindari gangguan-gangguan ini gimana, Ustaz? Ya, jadi perlu kita sadari bahwasanya bulan Ramadan ketika 10 hari terakhir itu ketika Allah memberikan pahala yang besar, itu berarti godaannya juga semakin besar. Ya. Jadi 10 hari terakhir ini kita ingat ya, 10 hari terakhir ini adalah Lailatul Qadar. Ya, jadi Lailatul Qadar ini nggak ada bandingannya dengan diskon-diskon yang ditawarkan oleh pasar-pasar atau mall-mall atau yang semisalnya, baik itu di marketplace atau yang semisalnya, itu nggak ada tandingannya. Jadi malam Lailatul Qadar itu jangan sampai kita sia-siakan. Dan seandainya kita anggap saja, jangan-jangan ini Ramadan terakhir bagi saya. Ya. Jadi kalau seandainya kita menghadirkan ini Ramadan terakhir kita, ya bisa jadi kita akan terus bersemangat. Ya. Tapi kalau kita panjang angan-angan, besok saja masih ada Ramadan lagi, ya bisa jadi kita akan terbawa arus yang dimana masyarakat itu memburu diskon dan lupa untuk beribadah kepada Allah dan mencari malam Lailatul Qadar. Dan itu tadi juga awalnya diskon itu tadi mungkin share-sharean dari teman, share-sharean dari grup-grup ya Ustaz. Iya. Dan pentingnya untuk memilih teman tadi ya Ustaz. Iya, benar. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khair. Para pemirsa sekalian, itu dia pembahasan untuk episode kali ini, yaitu berkaitan dengan semangat sampai garis finish. Jadi tadi semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan bisa terus semangat ibadah sampai garis finish, yaitu sampai di hari terakhir Ramadan. Baik, kita tutup majelis kita dengan doa qaftul majelis. Sampai bertemu di episode berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.